Selamat datang kembali di Budaya Waras. Di video sebelumnya, kita sudah membedah fakta pahit yang bikin telinga panas. Bagaimana sistem demokrasi republik menjadi sebuah lelucon besar ketika dipaksakan pada masyarakat dengan rata-rata IQ 78. Sebuah tingkat nalar yang secara sarkas namun jujur masih terjebak dalam insting dasar alias nalar gorila. Sangat wajar jika video itu memicu gelombang perdebatan. Banyak yang marah, banyak yang tersindir, tapi tidak sedikit yang akhirnya sadar. Namun, ada satu celah besar yang belum kita selesaikan, meninggalkan sebuah tanda tanya. Terus kalau demokrasinya rusak, solusinya apa? Ganti presiden? Cari pemimpin yang banyak subscribersnya? Atau pemimpin yang terkenal karena sifat merakyatnya? Mau ganti presiden 10 kali lipat lebih pintar dari Einstein pun, selama sistemnya masih satu orang satu suara, negara ini akan tetap jalan di tempat. Mengganti presiden di dalam sistem demokrasi, di mana rata-rata masyarakat IQ 78. Itu sama konyolnya dengan mengganti sopir bus. Tapi kemudinya tetap diserahkan pada voting penumpang yang tidak bisa membedakan mana rem dan mana gas. Masalahnya bukan pada siapa penumpangnya atau siapa sopirnya, tapi pada sistem kemudinya. Coba kita ingat-ingat lagi, atau buka kembali arsip sejarah tragedi 98. Waktu itu, ribuan mahasiswa turun ke jalan, menerobos gedung DPR, membakar ban, dan dengan suara lantang menuntut keadilan dari para pejabat yang dianggap korup dan serakah. Tapi coba lihat hari ini, kemana para pejuang keadilan yang dulu berorasi di atas pagar itu pergi? Sebagian besar dari mereka hari ini justru sedang duduk manis di dalam gedung yang sama, menikmati kursi pemerintahan, memakai jas mahal, dan menjadi sosok yang hari ini justru sedang kita tuntut keadilannya. Lucu kan? Sebuah lingkar setan yang terus berulang. Fenomena ini membuat kita layak bertanya dengan jujur dan sedikit tertawa miris. Apakah demonstrasi di negeri ini benar-benar dilakukan demi keadilan? Atau jangan-jangan itu cuma jeritan frustrasi karena korupsi tidak kebagian? Inilah fenomena pahit dari sistem republik. Sebuah sistem yang sukses mengubah aktivis paling vokal menjadi penikmat fasilitas paling lahap begitu diberi sejumput kekuasaan. Setiap 5 tahun sekali, rakyat diperas energinya di jalanan, kepanasan, dan kena gas air mata. Kita selalu mengira solusinya adalah ganti presiden atau turunkan menteri. Padahal, mau ganti presiden 10 kali pun, kalau sistemnya memang dirancang untuk jualan suara dan bagi-bagi jatah kekuasaan, ya hasilnya akan tetap sama. Demo hari ini hanya akan jadi tontonan rutin untuk 5 tahun ke depan. Fenomena tanpa akhir ini adalah bukti nyata. Akar masalahnya bukan pada siapa yang menjabat, tapi pada sistem republik itu sendiri, yang dimana negara ini diserahkan bukan kepada orang yang bijak, tapi kepada suara yang banyak. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Yakin, rakyat disogok dengan serangan pajar. Rakyat yang suka diprovokasi untuk berbuat onar. Itu adalah suara Tuhan. Sekarang, mari kita buka lembaran sejarah. Bagaimana sebenarnya sistem, republik, dan demokrasi partai ini diterapkan dan menjadi sistem pemerintahan kita saat ini. Agustus 1945, 2 bom atom menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Jepang berlutut
dan Nusantara mendadak berada dalam kekosongan kekuasaan. Di tengah kepanikan dan desakan waktu, para pendiri bangsa mengambil keputusan paling krusial dalam sejarah, menyatakan kemerdekaan secepat mungkin. Tapi karena situasi yang begitu mendesak dan terburu-buru, kita butuh sebuah sistem tata negara yang cepat saji. Disitulah sistem republik dan demokrasi adopsi Barat diambil. Sebuah langkah darurat agar negara baru ini diakui secara internasional. Nusantara ini sudah mencapai puncak keemasan dan kemakmurannya di bawah naungan tatanan kerajaan. Mari kita ingat kembali nama-nama besar yang pernah mengukir sejarah di tanah air ini. Di Tatar Sunda, kita mengenang Prabu Siliwangi dari Pajajaran, seorang raja yang mengayomi rakyatnya hingga Pajajaran menjadi tanah yang gemah ripah Jinawi, di mana tatanan sosial dijaga dan perut rakyat dipastikan terisi. Di Jawa Timur, siapa yang tidak kenal Hayam Wuruk dari Majapahit? Di bawah kepemimpinannya bersama Mahapati Gajah Mada, Majapahit bukan hanya menjadi imperium bahari yang disegani dunia, tapi juga menjamin keadilan hukum dan kelimpahan pangan bagi seluruh kaulanya dari ujung barat hingga timur. Lalu bergeser ke Sumatera, ada Sri Maharaja Balaputra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya. Di bawah kekuasaannya, Sriwijaya tampil sebagai pusat perdagangan internasional dan pusat ilmu pengetahuan dunia, yang membuat rakyatnya hidup dalam kelimpahan, keamanan, dan kedamaian. Belum lagi di Kalimantan ada Raja Mulawarman dari Kutai, yang terkenal sangat dermawan merawat rakyatnya, hingga Sultan Agung dari Mataram Islam yang gigih menjaga martabat negerinya dari penjajah. Pertanyaannya, apakah raja-raja besar ini butuh partai politik untuk menduduki kekuasaan? Apakah mereka perlu membagikan sembako murah 5 tahun sekali hanya untuk dianggap peduli? Atau mereka harus berperilaku agamis agar dianggap pemimpin calon surga? Mereka membawa negerinya mencapai puncak kejayaan karena sistem monarki, menempatkan seorang raja bukan sebagai pemburu jabatan, melainkan sebagai sosok pengayom utama yang hidup dan matinya didedikasikan penuh untuk menjaga kehormatan serta kesejahteraan negerinya. Nah, sekarang mari kita dudukkan kedua sistem ini di atas meja laboratorium akal sehat. Kita bedah perbedaannya secara telanjang dan tanpa emosi. Coba kalian bandingkan, dalam sistem monarki yang tertata, seorang calon raja atau putra mahkota itu didesain dan dididik sejak hari pertama dia menatap dunia. Sejak kecil, fokus hidupnya cuma satu: belajar geopolitik, memahami hukum alam, melatih kepemimpinan, dan menguasai ilmu tata negara. Dia tidak perlu pusing memikirkan cara memuaskan sponsor kampanye. Dia tidak perlu belajar cara berbohong yang manis di depan kamera. Energinya 100% dipakai untuk persiapan menjadi pengayom yang membawa kejayaan bagi negerinya. Sekarang, mari kita tengok apa yang terjadi dalam sistem demokrasi, republik. Dalam sistem ini, seorang calon pemimpin tidak pernah fokus belajar bagaimana cara mengelola negara dengan baik. Yang dia pelajari tiap hari adalah bagaimana cara mengelola suara rakyat agar dia bisa berkuasa. Beda jauh kan? Yang satu belajar ilmu tata negara, yang satu lagi belajar ilmu pemasaran citra. Hasilnya bisa kita lihat sendiri hari ini. Dalam sistem republik, waktu 5 tahun masa jabatan itu habislah untuk 2 hal. 2 tahun pertama dipakai untuk bagi-bagi jatah kekuasaan ke donatur kampanye. Dan 2 tahun terakhir dipakai untuk mengatur strategi perang pemilu berikutnya. Lantas, kapan waktu untuk benar-benar memikirkan kesejahteraan rakyat? Hampir tidak ada. Seorang raja yang sah tidak punya urgensi untuk merampok uang negaranya sendiri. Karena seluruh negeri itu adalah tanah air dan warisan leluhurnya yang harus dia jaga keutuhannya untuk anak cucunya nanti.
Sementara seorang pejabat 5 tahunan seringkali terjebak dalam pola pikir, mumpung menjabat, mumpung ada kesempatan, keruk sebanyak-banyaknya sebelum masa pensiun tiba. Jadi, coba kalian gunakan akal sehat kalian. Mana yang lebih aman untuk masa depan sebuah bangsa dipimpin oleh seseorang yang disiapkan seumur hidupnya untuk mengabdi atau dipimpin oleh pemenang kontes popularitas 5 tahunan? Dalam tatanan republik, hubungan antara pemimpin dan rakyatnya adalah hubungan transaksional. Pemimpin membeli suara rakyat dengan janji manis atau sembako, dan rakyat menjual suaranya untuk harapan 5 tahunan. Tidak ada ikatan batin, tidak ada cinta yang mendalam. Yang ada hanyalah kontrak politik yang dingin dan rentan dikhianati kapan saja. Maka jangan heran jika dalam masyarakat dengan nalar kritis yang belum matang, sistem transaksional seperti ini hanya melahirkan pemimpin oportunis dan rakyat yang gampang disuap, gampang ditakut-takuti siksa neraka, karena tidak memilih pemimpin yang seiman. Mari kita lihat esensi dalam tatanan monarki. Seorang raja tidak memandang negerinya sebagai proyek 5 tahunan. Bagi seorang raja, negeri dan rakyatnya adalah jiwa dan raga negerinya sendiri. Kedudukannya bukan cuma di atas kertas hukum buatan manusia, melainkan diikat oleh amanah moral dan spiritual kepada Sang Pencipta dan para leluhur. Jika negerinya hancur, nama baik keluarganya tercoreng hingga berabad-abad ke depan. Jika rakyatnya kelaparan, itu adalah dosa sejarah yang akan menanggung penderitaan dinastinya. Itulah yang dinamakan rasa memiliki sejati. Bagi masyarakat yang masih berjuang dengan tingkat literasi rendah, yang nalarnya masih mudah dipengaruhi manipulasi emosional, mereka tidak butuh perdebatan pasal-pasal hukum yang membingungkan di parlemen. Mereka butuh sosok pengayom tunggal yang berwibawa. Sosok bapak yang hadir memberikan perlindungan nyata, menjaga stabilitas harga, merawat tradisi lokal, dan berdiri tegak menjadi benteng dari serbuan kepentingan asing. Bukan yang hanya bisa bersandiwara, dimirikit, birintis kiripsi, dimikimik mirin, rikit. Monarki bukan tentang mengekang kebebasan. Monarki yang bijak adalah tentang menyelamatkan rakyat dari kebebasan semu yang justru dimanfaatkan oleh para oligarki untuk memeras mereka secara perlahan. Pada akhirnya, kita harus berani jujur melihat cermin realita. Sampai kapan kita mau terus berpura-pura mengagungkan tatanan impor yang jelas-jelas merusak moral dan memecah belah persaudaraan kita sendiri? Resapi dan renungkanlah bait-bait pencerahan ini. Bukan pada kertas suara kejayaan itu dititipkan, bukan pula pada panggung citra keadilan dibisikkan, sebab mahkota sejati lahir dari karya yang didekasikan, bukan dari panggung popularitas yang penuh kepalsuan. Rakyat lelah diadu domba tiap 5 tahun sekali oleh janji-janji manis yang menguap tak berbekal bukti. Satu suara dijual murah demi sembako penawar lapar, sementara tatanan bangsa terus hancur dan terdampar. Seorang raja mendidik putranya sejak pertama bernapas, menjaga kehormatan negeri agar tak pernah amblas. Bukan memikirkan cara merampok lalu kabur membawa pensiun, tapi merawat warisan leluhur agar abadi bertahun-tahun. Di panggung kampanye, suara tegas bergema, tampak ideal dan gagah di mata sesama. Namun saat bertakhta di posisi utama, mengapa mereka melunak tak berdaya sama? Janji-janji manis menguap menjadi cerita, korupsi tak kunjung reda, krisis kian merata, ketimpangan sosial kian nyata di depan mata, meninggalkan benih duka di dada rakyat tercinta. Apakah masalah ada pada figur yang dihadirkan? Atau dalam jebakan sistemik kita ditenggelamkan?
hingga kesadaran pahit perlahan ditumbuhkan bahwa ada akar rumit yang selama ini terabaikan. Mungkin negeri ini tak kunjung maju dan terus kalah, bukan karena memilih presiden yang penuh salah, melainkan sistem demokrasi yang dipenuhi celah dalam wadah republik yang dirancang untuk terbelah. Jika Anda menyimak video ini hingga usai dituntaskan, maka kamulah jiwa sadar yang tak lagi terbuaikan. Di tengah mereka yang sok benar dan pandai bersandiwara, kamu hadir membawa terang di tengah gulita negara. Satu like, share, dan subscribe yang siap Anda sebar adalah benih-benih kebaikan yang perlahan kita tebar. Di tengah riuhnya mereka yang merasa hebat dan sok benar, kamu berdiri tegak tak membiarkan keangkuhan sebagai jalan untuk tenar.